Kamu tahu nggak Bang, kalau Liga Sepak Bola Italia udah dikuasai mafia? Loh, ini kan berita lama Min. Apa bedanya materi hari ini dengan berita yang udah diulang-ulang bertahun-tahun itu? Bedanya, kali ini Mimin akan bahas sejarahnya juga. Soalnya kan Italia ini punya sejarah panjang juga kan untuk kriminal yang terorganisir dan pastinya sering nyambung juga ke dunia olahraga, terutama sepak bola. Bahkan di Italia, jumlah polisi yang dikerahkan untuk mengamankan derby AC Milan versus Inter Milan itu bisa mencapai 2.000 orang. Kok bisa banyak banget Min? Karena kandang mereka juga sama dan mereka itu satu stadion. Pasti banyak yang belum tahu kan? Apalagi kita sama-sama tahu kan, sepak bola di Italia itu udah kayak agama. Tapi ya di mana ada duit, di situ pasti ada mafianya juga. Jadi emang dari zaman dulu, mafia itu selalu pengen coba masuk. Mimin kasih contoh nih. Kalian tahu ini foto siapa? Dia adalah Diego Maradona dan Camorra. Siapa itu Camorra, Min? Dia adalah seorang mafia di Italia. Pas Maradona main di Napoli, belum lagi skandal pengaturan skor kayak Calciopoli yang bikin Juventus kena degradasi. Di era 90-an sampai 2000-an, mafia itu sempat punya klub kecil di daerah Campania dan Calabria. Tujuannya bukan untuk cari duit gede, tapi lebih ke gengsi. Tapi lama-lama ambisinya naik. Apalagi kayak ngeliat stadion San Siro. Itu kan rumahnya AC Milan dan Inter Milan. Dua klub kaya raya yang fanbase-nya gede banget. Masalahnya, stadion itu sebenarnya udah dikuasai sama kelompok ultras. Ultras itu fans garis keras yang kaya bikin nyanyian, koreo di dalam stadion. Bisa dibilang mereka itu jiwanya sepak bola Italia. Tapi, jiwanya ternyata gampang banget dimasukin mafia. Contohnya di Inter Milan. Ultras Kurva Nord dulu dipimpin Vittorio Bolocci. Otang ini udah 26 tahun keluar masuk penjara gara-gara narkoba dan perampokan. Tapi sebagai bosnya Ultras, dia itu punya akses ribuan tiket gratis dari klub. Bukannya dibagi ke fans, tiket itu malah dijual lagi ke calo. Nah dari situ, dia bisa dapat 80.000 euro per bulannya. Nah dari situ, mafia mulai minta jatah tiket lebih banyak. Kayak pas Inter masuk final Liga Champions 2023. Mereka ngancem bikin rusuh kalau gak ngasih tambahan 200 tiket. Dan akhirnya klub nurut juga. Terus mafia ini juga nguasai parkiran, stand makanan, sampai merchandise-nya. Jadi San Siro yang harusnya jadi simbol kebanggaan Italia, malah jadi ATM-nya mafia. Dan yang terbarunya nih, pada tanggal 4 September 2024, ada dua orang yang keluar dari gym di Milan. Mereka masuk mobil dan tiba-tiba rebut di dalam, terus sampai ada penembakan dan akhirnya makan korban. Dan ternyata, dua orang itu salah satunya itu pemimpinnya kelompok Ultras Inter Milan. Dan satunya lagi, pewaris keluarga mafia Ndrangheta. Jadi dari sini juga udah ketahuan, kalau Ultras itu udah dimasukin kelompok mafia. Nah, kalau sekarang, klub-klub udah mulai keras nih. Banyak nolak permintaan tiket lebih buat Ultras ini. Tapi ya efek sampingnya, koreografi, nyanyian, dan segala macam itu mulai hilang, mulai berkurang lah. Jadi begitu dilemanya.